Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana nih suaranya? Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Tabe pun. Gitu dong ya. Sebelum saya mulai, saya ingin mengundang sahabat saya, saudari In dari Bandar Lampung, untuk membuka dengan sebuah puisi sebagai pengantarnya. Silakan Kak In. Siapun. Sebuah puisi yang saya tulis barangkali nanti bisa menjadi perenungan buat kita semua, para perempuan di Indonesia, khususnya di Metro Payung. Ibu Candi, karya Iin Zakaria. Barangkali aku hanyalah tubuh yang ditinggal waktu, terlewat dari larik kidung rindu, tersingkir dari barisan narasi batu, lumpang yang tak pernah disembah, alun yang tak tampak di mata peziarah. Jauh, begitulah altar dan aku, tanggal langit dan pawon berdebu, tubuh cekung menampung kesal, kau membumbung melangitkan arwah, wajahmu suyut-suyut doa, dan aku hanya makanan di atas meja. Namun tubuh batu ini adalah tubuh ibu, tubuh pagi, rahim yang mengubah beras jadi nasi, nasi jadi nadi, punggung melengkung di bawah bayangan candi. Linggayoni di tubuh pagi, keringat ibu menandai hari, hening tanpa bertanya, inikah dharma menuju moksa? Brahmana meletakkan sesaji di altar suci. Linggayoni, tubuh yang tak diarak dalam upacara, namun iramanya adalah detak pertama kelahiran manusia. Tubuh ibu, tubuh batu adalah altar paling tua. Bandar Lampung 2025. Ibu Nani Zulminarni. Terima kasih Kak In. Bunda, aku turun ya? Ya. Pertama-tama saya ingin menyampaikan selamat merayakan 7 tahun perjalanan Payungi. Usia yang masih muda kalau anak-anak sedang lucu-lucunya, namun dengan banyak pencapaiannya. Tadi sudah disampaikan perjalanan yang panjang. Terima kasih telah mengundang saya untuk berbicara pada malam hari ini. Nama saya Nani Zulminarni, asal dari Kalimantan Barat, Pontianak. Saya adalah seorang nenek dari 5 orang cucu yang diberikan oleh 3 orang anak laki-laki saya dan 3 orang menantu perempuan. Saya mengidentifikasi diri saya sebagai seorang pegiat gerakan perempuan di Indonesia, khususnya perempuan-perempuan yang menjadi kepala keluarga atau saya sebut dengan PK, dan tentunya komunitas marginal lainnya. Tadi kita menyaksikan anak-anak disabilitas, anak-anak yang hebat, anak-anak dengan kelebihan yang sangat istimewa. Sejak 5 tahun yang lalu saya memimpin sebuah organisasi namanya Ashoka untuk kawasan Asia Tenggara,
yang mendukung wirausahawan sosial kelas dunia dan para changemaker untuk membangun gerakan Everyone a Changemaker atau setiap orang adalah pemimpin perubahan. Malam ini saya akan berbagi pemikiran terkait perempuan dan kepemimpinan spiritual. Judul ini cukup berat, tapi saya senang Mas Dharma memberikan judulnya pidato kebudayaan, bukan pidato kebangsaan. Jadi saya cukup berani untuk berdiri di sini. Saya menggunakan undangan untuk bicara tentang perempuan dan kepemimpinan spiritualitas ini dengan mengurai pengalaman panjang dan proses saya belajar dari puluhan ribu perempuan yang saya temui di berbagai wilayah di Indonesia melalui kerja-kerja pengorganisasian saya. Setiap berpikir tentang kepemimpinan perempuan dan perempuan pemimpin, yang selalu muncul pertama kali di benak saya adalah dua orang perempuan hebat yang mengasuh dan mempengaruhi hidup saya sehingga menjadi seperti saat ini, menjadi Nani Zulminarni. Yang pertama adalah ibunda saya memanggilnya emak, namanya Zuhairah, beliau sudah meninggal dunia. Dan yang kedua, nenek saya, Nenek Habibah, yaitu emaknya emak saya. Bagi saya, emak adalah perempuan pemimpin yang hebat. Meskipun pendidikan formal, emak hanya lulusan sekolah dasar saja. Kemiskinan dan keterpencilan beliau mematahkan cita-cita emak untuk bersekolah setinggi mungkin. Tanpa punya pilihan lain, emak saya menikah dengan abah saya pada usia yang masih sangat muda, yaitu 18 tahun. Emak kemudian mendedikasikan hidupnya untuk mendampingi abah saya, mengasuh kami 10 bersaudara, 7 perempuan dan 3 laki-laki. Emak sebetulnya 11 kali melahirkan, 1 kali anak kembar. 2 orang anak meninggal ketika masih bayi, dan saya adalah putri ketiganya. Salah satu ajaran yang selalu emak saya katakan adalah untuk mandiri. Perempuan harus mandiri. Kenapa emak begitu? Karena emak saya sangat tergantung pada abah saya. Emak saya tidak bekerja, tidak berpenghasilan, sehingga seluruh hidupnya diserahkan kepada abah saya. Saya merasa emak saya tidak terlalu bisa menikmati hidupnya. Dia kurang bahagia. Karena dia sejak kecil saya selalu mendengar keluhannya betapa sulitnya dia membagi uang belanjanya. Karena kami 10 bersaudara dan di rumah masih banyak lagi orang yang tinggal. Sehingga abah saya selalu komplain sama emak saya, kok uang belanjanya cepat habis gitu. Padahal dia harus membagi uang yang sedikit itu untuk sekian banyak orang di rumah. Karena itu emak saya selalu bilang, sekolah yang tinggi, jadilah mandiri, punyalah penghasilan sendiri, sehingga kamu bisa memilih hidupmu dan menentukan apa yang akan dilakukan ke depannya. Puncak kelaraan emak saya adalah ketika datuk saya sakit keras di Kota Ketapang. Kota Ketapang itu 1 jam dari Pontianak. Dia ingin pulang untuk menjenguk datuk saya, tapi abah saya tidak memberikan uang, sehingga sampai datuk saya meninggal dan dikuburkan, emak saya tidak hadir. Dan dia tentunya dikucilkan, dicibir oleh keluarga besarnya, kenapa tidak hadir, padahal dia sungguh ingin hadir namun tidak memiliki kemampuan. Sementara itu, nenek saya, Nenek Habibah, adalah perempuan yang sangat istimewa di mata saya. Meskipun tidak bersekolah formal, nenek saya bisa membaca tulisan Arab Melayu. Dengan kemampuannya ini, nenek saya menjadi guru ngaji. Dan guru mengaji yang sangat spesial karena dia mengajar pejabat-pejabat di Kota Ketapang pada masa itu. Jadi muridnya itu ada bupati, kepala dinas, dan pejabat-pejabat lainnya. Nenek juga pintar membuat berbagai macam ramuan, jamu, dan bedak dingin yang dia olah dari tepung beras dan tanaman-tanaman rempah. Bedak nenek sangat wangi dan digemari oleh orang-orang di kota tersebut.
Nenek itu seorang pekerja keras. Setiap hari saya melihat beliau mengambil air dari sungai. Jadi rumah nenek di depan Sungai Pawan, namanya sungai yang sangat besar. Kemudian membawa air ini turun naik dari rumah panggung nenek untuk mengisi tempayan bagi kami, bagi seluruh keluarga untuk mandi dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Nenek juga mencari kayu bakar untuk masak, tapi dia tidak pernah mengeluh. Saya tidak pernah mendengar sekalipun nenek saya mengeluh dengan kehidupannya. Buat nenek, pergi mengaji adalah satu ruang untuk menikmati kebebasannya. Nenek selalu bahagia ketika bersiap-siap untuk pergi mengaji. Dan dia akan menyapa semua orang yang ditemuinya di jalan. Nah, nenek saya ini sebetulnya menggantikan kakaknya ya, menjadi istri dari datuk saya. Datuk saya adalah tokoh pemimpin yang sangat hidup di zaman di mana laki-laki mempunyai kekuasaan yang tidak terbatas. Tapi nenek saya sebetulnya adalah pencari nafkah untuk keluarganya juga. Nenek bekerja keras selain untuk seluruh aktivitas keluarga, tapi juga bekerja untuk mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Namun nenek saya dan emak saya ini tidak disebut pemimpin. Ya enggak? Mereka tidak disebut pemimpin baik oleh keluarga, masyarakat, dan tentunya masyarakat secara lebih luas. Kenapa? Karena umumnya kita melihat kepemimpinan hanya di dua ranah saja. Yang pertama, kepemimpinan struktural, yaitu kepemimpinan yang diperoleh melalui berbagai proses, termasuk misalnya pemilihan, pengangkatan, profesi atau karir, pendidikan, dan juga penunjukan. Kepemimpinan seperti ini umumnya disebut dengan kepemimpinan formal yang dibatasi melalui proses waktu dan ruang tertentu. Mereka umumnya mempunyai kekuasaan terhadap berbagai sumber daya dan juga kekuasaan untuk mengambil keputusan. Misalnya, kepemimpinan seperti ini ada pada presiden, menteri, ya, kepala-kepala kantor dan sebagainya, direktur, ya, posisi-posisi yang sangat penting. Sementara itu, kepemimpinan yang berikutnya yang dikenali adalah kepemimpinan kultural. Kepemimpinan informal dengan pengakuan sosial kultural masyarakat akan kontribusi dan peran khasnya di dalam masyarakat. Pemimpin kultural ini umumnya dihormati, didengar, dijadikan acuan oleh masyarakat dan komunitas. Mas Dharma misalnya, saya menempatkan beliau sebagai pemimpin kultural, ya, informal di wilayah ini karena gagasannya memulai Payungi, menggagas Payungi yang kemudian menjadi sebuah sistem, sebuah ekosistem di dalam masyarakat. Selain itu misalnya tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat, ini juga adalah pemimpin kultural, termasuk para suami yang ditempatkan sebagai pemimpin di dalam keluarga dan juga di dalam masyarakat. Nah, pemimpin kultural dan pemimpin struktural ini umumnya didominasi oleh laki-laki. Hanya sekitar 20% posisi-posisi pemimpin kepemimpinan struktural diduduki oleh perempuan. Sementara kepemimpinan kultural itu kurang dari 10% diberikan kepada perempuan, disematkan pada perempuan. Nah, jika demikian, lalu di mana posisi emak saya dan nenek saya dan juga jutaan perempuan lainnya yang telah berkontribusi sangat besar di dalam proses-proses kehidupan kita? Saya beranggapan
emak dan nenek saya serta perempuan-perempuan ini sebetulnya berada di sebuah ranah kepemimpinan yang ketiga, yaitu ranah kepemimpinan spiritual. Selama ini kepemimpinan spiritual kita kaitkan dengan keagamaan, keyakinan, ya, dan kemampuan-kemampuan metafisik yang dimiliki oleh seseorang. Tapi kalau kita sekarang tanya pada AI, ya, AI yang mengumpulkan berbagai pendapat dari ahli, dari orang-orang yang berbicara melalui ruang-ruang baik itu virtual maupun ruang sesungguhnya, dan juga dari beberapa ceramah yang saya dengar, saya akan quote pemimpin spiritual itu apa, ya. Jadi katanya, kepemimpinan spiritual adalah gaya kepemimpinan yang mendalam dan berakar pada nilai-nilai spiritual dan keagamaan yang berfokus pada pembentukan karakter, integritas, dan keteladanan melalui etika dan keyakinan. Pemimpin spiritual menginspirasi orang lain untuk bertindak dengan mempengaruhi hati nurani mereka melalui pendekatan etis, cinta altruistik, yaitu cinta tanpa syarat, empati, dan visi yang bermakna, bukan hanya berdasarkan jabatan dan kekuasaan. Jika uraian ini adalah uraian tentang kepemimpinan spiritual, maka saya akan klaim bahwa emak saya dan nenek saya adalah pemimpin spiritual yang sejati. Karena beliau menerapkan hal-hal yang tadi sudah dijabarkan. Jadi kepemimpinan spiritual adalah kepemimpinan yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa potensinya kepada semua orang, melintas usia, melintas batas perbedaan-perbedaan yang ada, misalnya geografi, budaya, dan juga gender. Setiap orang memiliki potensi kepemimpinan sejak lahir. Namun, apakah kepemimpinan ini berkembang atau tidak tergantung pada proses perjalanan hidupnya. Seperti di dalam Al-Quran pernah disampaikan sebuah ayat di An-Nur 35 kalau tidak salah, ya, ada cahaya di dalam cahaya. Jadi cahaya itu kalau kita tahu lampu semprong, ya, lampu semprong yang zaman dulu, ya, saya nggak tahu masih pada punya nggak, itu ada cahaya kemudian ada kaca. Kaca ini akan berjelaga ketika cahaya itu menyala. Tapi ketika cahaya ini sempurna maka dia tidak menjelaga. Proses menjelaganya inilah yang proses yang dilalui oleh kita dalam kehidupan. Perempuan yang dibatasi oleh ideologi patriarki di dalam peran-perannya telah melatih dirinya untuk menjadi cahaya yang memperkuat benih-benih potensi kepemimpinan spiritual yang ada pada dirinya. Peran dan tanggung jawab berganda dari perempuan tanpa kekuasaan dan sumber daya yang memadai seperti yang dialami oleh emak saya telah membuat perempuan terlatih mengolah empati dan rasa dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya. Pembatasan-pembatasan yang dilakukan pada perempuan menjadi kesempatan tumbuh kembangnya kreativitas perempuan mengatasi berbagai kesulitan dalam kehidupan. Saya mendengar di Payungi ini motor penggeraknya sebagian besar adalah mak-mak tadi istilahnya Mas Dharma, ya. Oleh karena itu saya meyakini kalau tadi kepemimpinan struktural dan kultural didominasi oleh laki-laki, maka kepemimpinan spiritual adalah ruang dominan dari para perempuan. Selain Nenek Habibah dan Mak Zuhairah yang saya saksikan dan rasakan kepemimpinan spiritualnya secara langsung,
Beberapa perempuan dalam peradaban Islam juga menjadi contoh kepemimpinan spiritual perempuan. Misalnya, Siti Hajar, ibunda Nabi Ismail alaihi salam, yang memiliki keimanan, ketangguhan, ketabahan, dan kesabaran menuruni dan berlari antara Bukit Sofa dan Marwah, menghadapi keganasan alam kala itu, demi kehidupan anaknya, mewujudkan rasa cinta yang tak terbatas dan tanpa syarat pada anaknya, adalah wujud dari kepemimpinan spiritual yang sangat nyata, yang diabadikan menjadi ritual keagamaan bagi kita umat Islam sedunia. Demikian pula halnya dengan Siti Maryam, ibunda Nabi Isa alaihi salam, yang solihah, taat dan berilmu tinggi, yang tanpa suami pada kala itu diberikan amanah anak di rahimnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siti Maryam berjuang seorang diri melahirkan dan memastikan Nabi Isa dapat hidup dan sehat, serta akhirnya menjadi rasul di antara rasul-rasul lainnya. Di zaman ini kita pernah menyaksikan seorang anak ketika terjadi gempa di Suriah beberapa waktu yang lalu. Ada satu foto viral yang disebarkan di seluruh dunia, seorang anak perempuan usia 7 tahun yang berada di antara reruntuhan sambil tangannya melindungi kepala adiknya, menunggu bantuan untuk menyelamatkan mereka. Dia bercerita, menghibur adiknya untuk meyakinkan adiknya bahwa kita akan baik-baik saja. Ini adalah bentuk kepemimpinan spiritual seorang anak yang diberikan potensinya secara natural, dan kemudian dalam kondisi tertentu maka dia mewujud dalam bentuk kasih sayang tanpa batas dan tanpa syarat. Oleh karena itu, melalui forum pada malam ini saya ingin mengajak kita semua merefleksikan kembali makna kepemimpinan, dan khususnya kepemimpinan perempuan dan perempuan pemimpin. Sejak puluhan tahun yang lalu, kita di Indonesia mengagendakan untuk memperkuat kepemimpinan perempuan. Saya menjadi bagian dari gerakan ini. Namun fokusnya cenderung pada potensi kepemimpinan struktural dan kultural, dengan asumsi bahwa selama ini perempuan tidak memimpin. Oleh karena itu kita melihat indikator-indikator pencapaiannya pada berapa banyak perempuan yang menduduki posisi-posisi tertentu. Padahal selama hampir 40 tahun dalam gerakan perempuan yang saya tekuni, kita merasakan bahwa tantangan kesetaraan dan keadilan pada perempuan semakin besar dan kompleks. Bahkan ada beberapa kondisi kehidupan perempuan yang hampir tidak berubah setelah pergerakan berdekade. Di antaranya adalah tanggung jawab perempuan terhadap peran pengasuhan, peran penjagaan yang tidak berbayar dan tidak bernilai ekonomi 4 kali lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki. Selain itu juga tindak kekerasan terhadap perempuan semakin masif, semakin dahsyat dan semakin banyak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, serta marginalisasi atau peminggiran dari peran-peran ekonomi perempuan ini tidak berubah berabad-abad, terlepas dari begitu banyaknya program-program untuk pemberdayaan perempuan. Menyadari hal ini, ada baiknya kita mulai memaknai secara lebih dalam kepemimpinan perempuan dengan memperkuat pemahaman tentang kepemimpinan spiritual. Secara tradisional dalam kepemimpinan struktural dan kultural, perempuan diberikan peran dan tanggung jawab pengasuhan, perawatan, dan reproduksi yang umumnya tadi tidak berbayar, tidak disadari kevitalannya,
sehingga tidak dianggap penting di dalam sistem-sistem yang ada. Bahkan perempuan tidak diposisikan sebagai pemimpin dengan peran-peran tersebut. Padahal peran ini adalah peran kunci dari proses kehidupan dan membutuhkan kepemimpinan yang sangat kuat. Sebagai contoh, seorang ibu adalah madrasah pertama dan utama bagi anak-anaknya. Seorang guru PAUD, guru TK, dan guru SD adalah kontributor penting dalam pembentukan karakter seorang anak. Seorang pengasuh adalah penjaga keselamatan dan pertumbuhan anak-anak. Ini adalah ranah yang umumnya dikuasai oleh perempuan. 90% perempuan berposisi di ranah-ranah ini. Namun sayangnya justru dianggap sebagai kelemahan dan keterbelakangan perempuan sebagai pemimpin. Karena itu dukungan terhadap profesi-profesi ini sangatlah minim. Karena dianggap hanya sebagai hal yang mudah, melaksanakan hal yang mudah. Dukungan pada perempuan lebih banyak diberikan untuk peran-peran publiknya dengan harapan dapat meningkatkan kepemimpinan struktural dan kulturalnya. Karena dalam sistem yang berlaku saat ini, hanya di dua ranah inilah, di struktural dan kultural, perempuan baru bisa mempengaruhi keputusan dalam sistem-sistem yang mempengaruhi kehidupan masyarakat banyak. Maka kita sering mendengar narasi, itu kan saya kan hanya ibu rumah tangga. Perempuan itu apa sih? Hanya di dapur saja. Atau perempuan adalah konco winking untuk dapur, sumur, dan kasur saja. Cara pandang ini telah merendahkan posisi perempuan yang sesungguhnya adalah pemimpin spiritual tadi. Padahal jika kita semua menyadari kekuatan kepemimpinan spiritual perempuan, maka seluruh sistem harus mendukung perempuan sama pentingnya dengan kepemimpinan struktural dan kultural tadi. Karena dengan kepemimpinan spiritualnya, perempuan adalah peletak dasar dan pembangun fondasi bagi transformasi sosial dan nilai-nilai baru yang lebih setara dan adil bagi semua orang. Ideologi patriarki yang menjadi landasan relasi kekuasaan yang tidak adil bagi perempuan, khususnya ya, telah mengakar sangat kuat melalui proses pengasuhan dan pendidikan yang berlangsung secara berkesinambungan, mulai dari dalam keluarga, lalu termanifestasi dalam seluruh sistem kehidupan. Oleh karena itu, untuk melakukan perubahan yang juga mengakar dan sistemik, serta mengubah cara pikir, cara pandang, kita harus memulainya dari dalam keluarga, di mana perempuan dapat menjalankan kepemimpinan spiritualnya dalam kesehariannya dan memiliki kuasa yang sangat besar sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, sebagai seorang anggota keluarga. Disinilah perempuan dapat menjadi pembuat perubahan yang sangat penting sebagai ibu rumah tangga, sebagai pemimpin perempuan. Dengan demikian, narasi kepemimpinan perempuan harus kita perkuat dengan mengedepankan kepemimpinan spiritual, dengan mengukur dan juga merekognisi, ya, mengakui bahwa ibu rumah tangga, istri, perempuan-perempuan yang menjalankan peran-peran reproduksinya adalah juga seorang pemimpin. Mereka memiliki peran penting dalam mengkonstruksikan nilai-nilai baru terkait relasi kekuasaan berbasis gender, berbasis kemampuan, abilitas. Misalnya, anak-anak kita, saudara-saudara kita yang memiliki perbedaan kemampuan yang kita sebut dengan disabilitas, selama ini dipandang sebagai kelemahan dan beban. Padahal mereka adalah orang-orang yang memiliki keistimewaan. Namun kemampuan spiritual kita
belum bisa menemukan kekuatan-kekuatan tersebut. Oleh karena itu penting untuk mengasah kepemimpinan spiritual ini dimulai dari dalam keluarga. Perempuan dan kepemimpinan spiritualnya adalah change maker, pembuat perubahan, pelahir pembuat perubahan, change maker yang berkesinambungan. Dan ini harus kita mulai dari keluarga. Seperti apapun keluarga kita definisikan, seperti apapun kondisi keluarga kita. Saya misalnya melihat Payungi ini adalah sebuah keluarga. Keluarga yang sangat besar, keluarga yang memayungi seluruh warga yang ada di dalam lingkar kegiatannya, di dalam lingkar interaksinya. Keluarga yang bersama-sama mendefinisikan kembali makna sebuah kampung, makna sebuah ikatan sosial, makna sebuah pembangunan, dan makna sebuah perubahan. Demikian urun pemikiran dari saya. Semoga dapat memancing emosi, empati, dan menggugah kesadaran untuk kemudian mendiskusikannya lebih lanjut. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Sekali lagi, selamat 7 tahun Payungi. Semoga masih panjang perjalanan ke depan, semakin menguat untuk generasi-generasi penerusnya, untuk menjadi contoh dan teladan tentang sebuah keluarga besar. Wallahu muwafiq ila aqwamatik thariq, nasrun minallah wa fathun qarib. Fabashiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.